Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ikhwati din azamullah wa iyyakum. Kita lanjutkan kajian kita hadis Arba'in An-Nawawiyah. Kita masuki hadis ke-36. Imam Nawawi rahimahullah mengatakan, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dan dari sahabat Abu Hurairah semoga Allah meridainya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, barang siapa yang melepaskan beban dari seorang mukmin dari beban-beban duniawi, petaka dari petaka duniawi, kesusahan dari kesusahan duniawi, nafasallahu anhu kurbatan min kurabin yaumil qiyamah, maka Allah Ta'ala akan membebaskan, akan melepaskan darinya kesusahan, petaka dari petaka pada hari kiamat. Wa man yassara ala mu'sirin, dan barang siapa yang memudahkan terhadap orang yang sedang mengalami kesulitan, yassarallahu alaihi dunya wal akhirah, maka Allah SWT akan memudahkan baginya baik di dunia maupun di akhirat. Wa man satara mu'minan satarallahu fid dunya wal akhirah, barang siapa yang menutup aib seorang mukmin, maka Allah akan menutupi aibnya baik di dunia maupun di akhirat. Wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhihi, dan Allah senantiasa menolong hambanya selama hamba tersebut senantiasa menolong saudaranya. Wa man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, barang siapa yang meniti sebuah jalan yang dia pada jalan tersebut dia titi karena mencari ilmu syar'i maksudnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan bagi dia dengan sebab menitinya dia terhadap jalan talabul ilmu syar'i, tariqan ilal jannah, jalan menuju surga. Wa majtama qaumun fi baitin min buyutillah, tidaklah sebuah kaum mereka berkumpul di satu rumah dari rumah-rumah Allah, masjid maksudnya, yatluna kitab Allah, membaca kitab Allah, yang satu membaca yang lainnya mendengarkannya. Yatadarasunahu bainahum, mereka saling mudarasah, saling mempelajari dan mendalami kitab Allah tersebut. Di antara mereka, illa nazalat alim as-sakinah, kecuali pasti akan turun rasa tentram pada mereka. Wa ghasyiyatuhum ar-rahmah, dan rahmat Allah betul-betul meliputi mereka. Wa hafathumul malaikah, dan para malaikat akan meliputi mereka. Wa dzakarahumullahu fi man indah, dan Allah akan menyanjungnya, menyebut-nyebutnya
orang-orang tersebut, kaum tersebut di hadapan atau di kalangan orang-orang yang berada di sisinya, yaitu para malaikat al-muqarrabun. Wa man bata bi amaluhu lam yusra bihi nasabuhu. Dan barang siapa yang lamban amalnya, maka tidak akan tepat nasabnya. Ini yang lebih tepat. Barang siapa amalnya kurang, lamban, maka tidak akan disempurnakan oleh kemuliaan nasabnya. Maka artinya kemuliaan amalnya, kemuliaan nasabnya tidak akan terpengaruh sedikit pun karena kelemahan amalnya tersebut. Tidak akan berarti apa-apa kemuliaan nasabnya menjadi orang yang turunan orang mulia, namun amalnya rendah. Berbeda dengan sudah turunan mulia, amalnya bagus, maka sempurnalah kemuliaan orang tersebut. Wallahu a'lam. Ikhwatiddin sallallahu yakum. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini sungguh sangat bermanfaat bagi kita semuanya. Dan sudah semestinya kita memiliki kriteria sebagaimana kriteria yang disebutkanlah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut. Karena besarnya pahala yang ada di balik kriteria tersebut. Besarnya pahala yang ada sebagai balasan bagi orang yang memenuhi kriteria tersebut. Dan hadis ini lebih-lebih sangat bermanfaat bagi kita semuanya, khususnya yang menisbahkan kepada salafiyin. Di antara kritikan yang sangat tajam yang diarahkan kepada salafiyin adalah rendahnya ukhuwah Islamiyahnya. Maka kalau kenyataannya bahwasanya banyak di antara kita yang tidak memperhatikan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait dengan bagaimana sikap kepada saudaranya sesama muslim, apa yang semestinya dilakukan terkait menghadapi kesusahan, kesulitan dan menghadapi aib saudaranya sama muslim, maka inilah terapinya. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita baca ini terapi untuk menutup dan menyempurnakan dari kebagusan yang dimiliki oleh banyak dari salafiyin tentang kebagusan akidahnya, tentang kebersihan manhajnya. Maka alangkah sempurnanya kalau kemudian mereka menyempurnakan diri dengan kebagusan akhlaknya dan kebagusan ukhuwahnya. Ikhwatiddin sallallahu yakum. Biasakan kita terbuka dan berlapang dada untuk mengasah diri dan koreksi diri. Karena bisa jadi kepribadian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khususnya dalam masalah akhlak atau dalam masalah ukhuwah itu dimiliki oleh kelompok lain yang notabene mereka salah manhajnya, salah thariqahnya, salah jalannya atau rusak akidahnya. Walaupun kebagusan akhlak, kebagusan ukhuwah dengan rusaknya akidah tidak akan bermanfaat bagi pemiliknya. Sementara dia musyrik, sementara dia kufur billahi al-azim, maka yang paling pantas untuk mendapatkannya justru mereka yang berakidah yang benar, kemudian yang bermanhaj yang benar. Maka sempurnakanlah wahai pemilik akidah yang sahihah dan pemilik manhaj yang nazih, yang bersih, dengan menyempurnakan akhlak dan menyempurnakan ukhuwah sesama kaum muslimin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belum menyampaikan barang siapa yang telah melepaskan bencana, musibah, kesulitan, kesusahan seorang mukmin dari kesulitan dunianya, maka Allah akan membebaskan dia dari beban-beban, dari bencana-bencana, musibah-musibah pada hari akhirat.
tatkala dia melepaskan, mencabut atau menghilangkan kesusahan yang sedang dihadapi oleh saudaranya, baik dengan ilmunya, atau dengan tenaganya, atau dengan hartanya, pokoknya apa saja, bahkan mungkin hanya dengan syafaatnya, perantaranya yang dengan itu saudaranya terlepas dari bencana yang dihadapi atau musibah yang sedang dihadapi, maka Allah akan melepaskan darinya kesusahan dunia dan akhirat. Kesusahan akhirat, kesusahan di alam kubur, kesusahan di padang mahsyar, kesusahan tatkala di sirat dan lain sebagainya, dari berbagai macam kesusahan dan kengerian, bencana demi bencana, fitnah demi fitnah yang akan dihadapi di yaumil akhirah. Itu bisa tercover karena dia melepaskan musibah yang diderita oleh saudaranya yang mukmin. Kemudian barang siapa yang dia melepaskan kesulitan yang sedang dihadapi oleh saudaranya, maka Allah akan memudahkan baginya di dunia dan di akhirat. Yang namanya muqsir di sini, ini bentuk khusus dari apa? Dari musibah namanya. Dia muqsir, yaitu yang dia ada tanggungan dari orang lain tapi tidak mampu untuk melepaskan tanggungan tersebut. Dia punya utang, punya sesuatu yang ada padanya dari hak orang lain, dan dia belum mampu, tidak punya kemampuan untuk membayarnya. Itulah muqsir. Memudahkan orang yang sedang kesulitan, banyak caranya. Di antaranya dengan memberikan mal, harta, atau dengan menundanya. Kalau itu dia punya beban sama kita, maka ditunda pada waktu yang dia punya kemampuan, atau kemudian bahkan dibebaskan sama sekali, dianggap lunas, atau kemudian diberikan jalan keluar berupa bentuk usaha agar dia punya keuntungan dan dengan itu nanti dia bisa mengembalikan hutangnya. Yang jelas segala upaya yang dengan itu dia menjadi punya jalan untuk hilangnya beban tersebut yang ada pundaknya dari hutang dan sejenisnya. Itulah memudahkan orang yang mengalami kesulitan. Jadi di antara antum misalnya temannya satu kamar atau satu kos atau satu kampus, ternyata waktunya harus registrasi, kiriman belum datang, maka bantu saudaranya. Dan kita tahu bahwa temannya tersebut yang betul-betul kesulitan, atau uang makannya sudah habis, kiriman belum datang, maka jangan dibiarkan tetangganya kelaparan dan kita setiap sore pecel lele atau hamburger, pizza dan sebagainya, sementara saudaranya kiriman belum datang, kesulitan. Dan ini adalah besar sekali jasanya. Orang yang memudahkan orang yang sedang kesulitan dengan cara apapun, yang penting halal, jangan seperti Robin Hood, itu dia akan mendapatkan ganjaran yang besar di dunia wal akhirah. Kita lihat dari hadis ini, dijanjikan padanya Allah akan memudahkan baginya di dunia wal akhirah. Maka tidak mengapa meniati memudahkan orang yang kesulitan untuk supaya kita dimudahkan oleh Allah Ta'ala hidupnya.
suka menangguhkan orang yang punya utang agar kalau suatu saat kita punya utang, kita pun mendapatkan tangguh. Karena ada tasdid di sini dari syariat. Barang siapa yang memudahkan orang kesulitan, Allah akan mudahkan baginya di dunia dan di akhirat. Walaupun tentunya berniat untuk mendapatkan kemudahan di akhirat itu lebih mulia dan lebih bersih, lebih sempurna pahalanya dibandingkan dia niatkan untuk tujuan dunia di samping tujuan akhirat. Walaupun dia tidak salah dan dia tetap mendapatkan pahala akhirat dengan niatnya yang ikhlas tersebut, meski dia di samping itu mengharapkan pahala duniawi, yaitu kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala di dunia. Kemudian barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah taala akan menutupinya di dunia dan di akhirat. Dalam hadis ini menunjukkan pahala yang besar bagi menutupi aib saudara muslim. Dan membuka aib saudara muslim termasuk perbuatan yang sangat tercela. Dan saudara muslim ini, apakah muslim tersebut memang muslim yang banyak berdosa? Lebih-lebih muslim yang sedikit dosanya. Yang kita ketahui dia sedikit dosanya. Muslim yang dia ahli maksiat, selama dia tidak mendohirkan kemaksiatannya, tidak mujaharah, tidak demonstrasi dalam kemaksiatan. Karena di antara yang bilang hak untuk ditutupi kemaksiatannya adalah mereka yang terang-terangan bermaksiat. Dirinya sendiri memang tidak menutupi kemaksiatan tersebut. Demonstrasi, belak-belakan, buka-bukaan tentang kartu kemaksiatannya. Dia umbar dengan sendirinya. Maka tidak ada hak untuk ditutupinya karena dia sendiri sudah membukanya. Namun mereka yang melakukan kemaksiatan, baik banyak maupun sedikit, dengan tidak diketahui kecuali oleh beberapa gelintir orang, dan kemudian secara kebetulan kita mengetahuinya, kemaksiatan yang banyak tersebut yang dia lakukan atau yang sedikit yang dia lakukan, wajib bagi kita untuk menutupinya. Hanya boleh bagi kita untuk menegurnya dan menasihatinya secara empat mata. Dan kalaupun kemudian kita menginginkan, karena kita tidak punya kemampuan untuk kemudian menasihatinya, bukan sebagai orang yang layak untuk menasihatinya misalnya, dan akan sulit sekali dia menerima nasihat kita misalnya, kemudian kita melalui perantara orang lain, maka tidak dengan menyebutkan secara rinci, cukuplah secara global, tolong nasihati dia, karena dia telah melakukan perbuatan yang tidak semestinya dalam bidang A atau dalam bidang B, tanpa harus kemudian merinci apa saja yang dilakukannya dan bentuk-bentuk perlakuannya. Karena hukum menutupi aib itu asal dan membukanya itu far'. Maka tidak boleh membukanya kecuali ada tuntutan yang tidak boleh tidak harus membukanya. Yang tidak boleh tidak, kalau kemudian tidak dibuka itu madosnya lebih besar. Maka tentunya membukanya hanya kepada orang tertentu dan dalam batasan yang tertentu. Itulah semestinya terkait dengan aib saudaranya sesama kaum muslimin. Maka ikhlas fiddin sallallahu yakum. Ingatlah suatu hari di mana tidak ada tebusan yang bisa kita berikan atas penganiayaan kita kepada saudara kita sama muslim di akhirat kecuali tebusan amal soleh. Iya, kalau kemudian kita memiliki amal soleh, orang yang memiliki amal soleh bergunung-gunung saja dia bisa bangkrut hanya gara-gara penganiayaan dia kepada saudaranya sesama muslim. Apalagi yang tidak punya modal, dia bisa bangkrut
bahkan yang ada padanya justru kesalahan orang lain ditimpakan kepadanya sebagai akibat dari dia menganiaya saudaranya. Wasatama hadza wa daraba hadza dan wa akhadha mala hadza dan lain sebagainya. Maka menutup aib saudara yang sama muslim ini memberikan faedah yang sangat besar di dunia wal akhirah. Maka karena di sini juga dijanjikan pahala dunia dan akhirat, boleh juga seorang meniatkan dirinya di samping mengharapkan pahala akhirat, ditutupi aibnya di akhirat, dia niatkan untuk supaya aibnya ditutupi di dunia. Dan dalam hadis Nabi mengancam barang siapa yang dia suka membuka aib orang lain, maka Allah pun akan buka aibnya, walau kemudian sampai ke dalam tempat yang paling tersembunyi sekalipun. Kemudian Rasulullah katakan, dan Allah senantiasa pada pertolongan hamba, menolong hambanya selama hamba menolong saudaranya. Ini umum. Setelah disampaikan menolong, membantu saudaranya dalam bentuk-bentuk yang khusus, maka di sini dalam bentuk yang umum, apapun pertolongan, bantuan kepada saudaranya sesama muslim, selama hamba suka membantu saudaranya, maka yakinlah bahwasanya Allah senantiasa menolongnya, membantunya, memudahkan urusannya dan lain sebagainya dari berbagai macam bentuk pertolongan Allah SWT. Dan alangkah berbahagianya orang yang senantiasa mendapatkan pertolongan Allah, dan ternyata itu bisa didapat. Ternyata hal itu bisa didapat dengan senantiasa membantu saudaranya. Bisa bantuan harta, bisa bantuan kedudukan, bisa bantuan ilmu, pemikiran. Yang jelas dengan itu saudaranya terbantu akan apa yang dibutuhkan dari saudara yang tersebut. Maka di antara orang yang paling berjasa kepada kita adalah ustaz-ustaz kita, guru-guru kita. Mereka sangat membantu kepada kita. Hampir semua permasalahan dunia ini kita menjadi ringan dan menjadi mudah untuk menghadapinya gara-gara kita mendapatkan pelajaran dari mereka. Maka doakanlah yang sebaik-baiknya untuk semua orang yang telah pernah berjasa kepada kita. Lebih-lebih para guru kita yang telah mengajari kepada kita kebaikan. Dan semua orang yang dia telah ikut andil dalam tarbiyah, dalam pendidikan kita, maka pantas untuk kita doakan, layak untuk kita doakan. Sebagaimana kita diperintahkan untuk mendoakan orang tua. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kama rabbayani shaghira. Sebagaimana mereka telah mentarbiyah kami di waktu kecil. Maka para ulama mengambil pelajaran dari ayat ini. Semua pihak yang telah ikut andil dalam tarbiyah kita, bahkan tarbiyahnya para guru kita, guru agama kita, itu tarbiyah yang manfaatnya di dunia wal akhirah. Kadang tarbiyah orang tua kita manfaatnya duniawi, namun guru-guru kita manfaatnya dunia dan akhirat. Maka mereka pantas dan sangat pantas untuk mendapatkan doa dari kita. Sebagaimana Rasulullah telah katakan, ihris alama yang sauk. Rasulullah telah katakan, man sana ilaikum ma'rufan fakafi'uhu. Fa illam tajidu ma tukafi'uhu fad'ulah hatta tara annakum qad kafa'tumuhu. Kemudian beliau sampaikan, barang siapa yang menempuh jalan mencari ilmu, ingat semua ayat dan hadis yang berkaitan tentang ilmu secara mutlak, maka maksudnya lah ilmu syar'i dan bukan ilmu dini, bukan ilmu duniawi. Ilmu duniawi terpuji selama membawa
berdampak atau membawa kebaikan bagi yang mempelajarinya. Namun ilmu syar'i secara mutlak telah membawa kebaikan, diperintahkan secara mutlak. Maka menuntut ilmu syar'i adalah jalan mudah menuju ke surga. Maka rajin-rajinlah menuntut ilmu syar'i. Dan dengan menuntut ilmu syar'i, kita banyak tahu tentang apa yang menjadi kewajiban kita. Dan dengan kita banyak tahu apa yang menjadi kewajiban kita, hak-hak Tuhan kita, hati menjadi tentram dan tenang. Tatkala kemudian kita mengamalkannya, dan kehidupan menjadi damai dan sejahtera karena ilmu. Maka pangkal kebaikan seluruhnya adalah ilmu syar'i. Maka ini juga sebagai kritikan kepada siapa saja yang hidupnya tidak tergerak untuk menekuni ilmu syar'i. Apapun status kita, dimanapun kita berada, apapun jabatan kita, maka jangan tinggalkan ilmu syar'i sesuai dengan waktu yang telah Allah berikan kepada kita. Dan jangan menunggu kesempatan, cari kesempatan. Carilah kesempatan, maka Allah, kalau kemudian kita senantiasa berusaha untuk mencari kesempatan untuk menuntut ilmu syar'i dengan tujuan untuk menghilangkan kebodohan pada dirinya dan kebodohan pada orang lain, maka pasti Allah akan memudahkannya. Jangan menunggu kesempatan, cari kesempatan. Dan pasti karena inilah jalan menuju kepada Allah, jalan terbaik menuju kepada Allah. Maka kalau kemudian seorang tulus ikhlas, betul-betul ingin mencari ilmu Allah Subhanahu wa taala, dan dia berusaha semaksimal yang dia bisa, dia berusaha senantiasa mencari kesempatan, dan tidak ada kesempatan yang terbuka baginya. Setelah dia cari-cari dan terbuka baginya dan mesti dia mengambil, maka Allah akan memudahkannya. Dan terkadang Allah bukakan sebuah kesempatan yang tidak diduga sebelumnya sama sekali. Maka ikhlas fillah nasallallahu alaikum, jangan merasa cukup dengan apa yang sudah kita lakukan dari thalabul ilmi. Ambillah setiap kesempatan yang Allah berikan kepada kita. Setiap ada dorongan hati kita, bahwasanya ada taklim yang memungkinkan saya ikuti dan saya bisa, maka ambil tersebut. Dan demikian seterusnya. Karena itulah jalan surga. Jalan termudah untuk ke surga. Karena tidak mungkin kita bertakwa kepada Allah, tidak mungkin kita menentapi batasan-batasan syariat Allah tanpa didasari oleh ilmu. Kita tidak akan bisa mencukupkan diri dengan ketulusan hati, niatan untuk bertakwa kepada Allah, dan wujud dari niatan untuk betul-betul bertakwa kepada Allah, yaitu memenuhi diri, membekali diri dengan ilmu syar'i. Karena takwa kepada Allah adalah melaksanakan syariat sesuai, melaksanakan perintah sesuai dengan bimbingan atau ilmu dari Allah, dan meninggalkan maksiat sesuai dengan ilmu dari Allah SWT, bukan dikembalikan kepada sesuai dengan keinginan hawa nafsu. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan keutamaan yang akan didapatkan oleh orang yang berkumpul di rumah Allah, yaitu di masjid, dalam rangka membaca kitab Allah. Ijtima di sini tidak berarti bahwasanya ini berkumpul untuk membaca Al-Quran secara bersama-sama, dalam artian semuanya membaca. Petunjuk yang syar'i yang dicontohkan oleh salafus saleh, Rasulullah dan para sahabatnya adalah berkumpul, kemudian salah satunya membaca, kemudian yang lainnya menyimak, kemudian nanti bergantian kalau memang tuntutannya harus bergantian, tapi tidak kemudian membaca secara bersama-sama, sehingga kemudian simpang siur suaranya, atau kemudian membaca kemudian dilakukan secara kur. Namun yang satu kemudian mendengarkannya, istima. Yang satu membaca, yang lainnya mendengarkan.
Dan tentunya karena Al-Quran itu, kalau para sahabat Nabi SAW, begitu yang lain satu membaca, yang lainnya mendengarkan, Al-Quran turun dengan bahasa mereka. Dan mereka paham tafsirnya. Dalam batasan yang minimal, mereka paham tafsirnya. Adapun kita, maka ini bahasa Arab. Bahkan kadang tidak bisa sama sekali. Maka faedahnya, walaupun ada manfaatnya, sangat kurang. Tanpa kemudian kita baca tafsirnya atau dijelaskan apa maksudnya. Maka yang terbaik bagi kita adalah kalau berkumpul di masjid, kemudian mempelajari ayat-ayat Allah Ta'ala atau hadis-hadis Nabi SAW dengan dijelaskan maksudnya. Seperti apa yang kita lakukan pada hari-hari ini. Dan mereka yang berkumpul untuk membaca kitab Allah dan mempelajari kitab Allah Ta'ala dan mempelajari kitab Allah tidak terlepas dari hadis-hadis Nabi SAW dan dari pendapat para ulama. Maka semua yang dituntut untuk atau yang dimaksudkan untuk paham terhadap kitab Allah Ta'ala adalah masuk di dalamnya. Karena ma la yatimmu al-wajib illa bihi bahwa wajib. Sesuatu yang kewajiban tidak akan sempurna kecuali dengannya, maka sesuatu tersebut hukumnya pun ikut wajib. Dan Allah janjikan tatkala ada suatu kaum yang berkumpul di masjid, maka Allah janjikan ketenangan, ketentraman, bahkan malaikat pun ikut turun dan melindungi, melingkupi karena ridho kepada apa yang mereka lakukan. Kemudian Allah di atas langit menyebut-nyebut di hadapan malaikat al-muqarrabun, malaikat yang ada di sisi Allah Ta'ala, disanjung-sanjung, dipuji oleh Allah Ta'ala orang-orang yang berada di dalamnya, yang berkumpul dalam rangka untuk membaca kitab Allah dan mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah ini semua adalah merupakan fadl bagi talibul ilm? Dan ini berkumpul di masjid, ini bagi siapa saja, bagi ulama yang berkumpul atau talibul ilm yang berkumpul atau ahli ibadah yang berkumpul. Kalau kemudian berkumpul dalam rangka sebagaimana yang disebutkan di sini, maka fadilah atau keutamaan yang didapatkan seperti tersebut dalam hadis ini akan mereka dapatkan. Nah, demikian ikhwatiddin nasallallahu yakum. Hadis yang ke-36.